sebab itu bulan Ramadan sebentar lagi datang di dalam kehidupan kita yang menjanjikan bahwa kita akan dijadikan jadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, pasti kalian semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita, khususnya di malam pertama bulan Ramadan. Apa ada di dalamnya? Di dalamnya terdapat apa? Istimewa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kutip di dalam salah satu hadis baginda besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Di bulan Ramadan yang akan datang ada 5 keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk umatku yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelum aku. 5 terjadi di bulan Ramadan, khususnya di permulaan pertama bulan Ramadan. Hanya 5, tapi 5 ini kalau kita dapatkan, niscaya kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Ketika kelak nanti di padang mahsyar, kita akan ditunjukkan kepada malaikat Ridwan. Oleh malaikat Ridwan mengatakan, "Udkhulu fi babil Rayyan." Masuklah ke dalam pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka min ahli siyami nu'tiya min babil Rayyan. Barang siapa yang ahli berpuasa, maka akan memasuki pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? "Amma wahidatun fa innahu idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan yanzuru Allahu ilaihim." Di saat malam pertama datang di bulan Ramadan, maka Allah memandang ilaihim, seluruh hamba-hambanya. Tapi ingat, ada yang dipandang dalam keadaan rahmat dan ada pula yang dipandang dalam keadaan benci. Maka jemputlah rahmatnya Allah Ta'ala dengan aktivitas sholat, dan jangan sekali-kali menerjang dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang dipandang oleh Allah di malam pertama bulan Ramadan, dipandang, artinya posisi seseorang tersebut dalam keadaan taat, posisi seseorang tersebut di dalam masjid, posisi seseorang tersebut memegang Al-Quran, posisi orang tersebut berzikir kepada Allah, posisi orang tersebut bersedekah, posisi orang tersebut mengamalkan amalan-amalan soleh, janji Allah, lam yu'adzibhu abada, maka tidak akan disiksa abada, selama-lamanya. Jika malam pertama kita mendapatkan, insya Allah malam setelahnya, malam setelahnya, malam setelahnya kita akan lebih mendapatkan, sehingga setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dan menjauhkan dari neraka sekian jumlah umat-umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, sesuatu yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa, keluar di sisi Allah, artinya lebih harum daripada rihil misik, daripada bau misik. Artinya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa bukan ibadahnya, bukan sholatnya, bukan zikirnya, bukan itu, bukan itu, tapi ambaknya saja. Ambak yang keluar, bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa, artinya lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika penduduk-penduduk mahsyar dibangkitkan dari alam kuburnya, maka akan tercium bau-bau yang harum luar biasa. Dari manakah itu datangnya? Tidak ada toko minyak wangi, tapi datangnya dari mulut-mulutnya orang-orang yang ahli berpuasa di dunia. Ini yang kedua.
Sudah menjadi amalan orang
mencelakai orang tersebut jika di hari itu sebelum datangnya subuh dia melakukan pembacaan alam nasrah dan alam taro. Dari sini disimpulkan di dalam salah satu riwayat, man qara'a alam wa alam fi rak'atayil fajr ba'da aw salima anhu min kulli alam. Barang siapa yang membaca alam nasrah dengan alam taro, maka insya Allah akan selamat dari segala macam alam penyakit, segala macam alam musibah. Kemudian kemarin kita juga terangkan, kalau waktunya panjang kita usahakan juga untuk membaca Wat-Tini Waz-Zaitun pada rakaat yang pertama dengan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr pada rakaat yang kedua. Ulama-ulama saleh mengutip di dalam kitabnya di antara fadilahnya untuk menghilangkan daripada penyakit gigi sehingga tidak mengalami sakit gigi. Jika seandainya waktunya lama maka diurutkan dia menikah alam Wat-Tini Waz-Zaitun, alam nasrah, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka, kemudian surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Setelah itu iqamah belum dikumandangkan, maka usahakan kalau tidak 3 zikir maka 1 zikir usahakan. Di dalam salah satu hadis diriwayatkan, bagi orang yang ingin diberkahi rezekinya, gampang meraih rezeki, dapat rezeki yang barokah, dan itu yang kita inginkan, rezeki yang barokah, bukan sekedar banyaknya rezeki, tapi rezeki yang barokah, banyak barokah atau sedikit tapi barokah. Keberkahan rezeki membantu aktivitas kita untuk menghadap kepada Allah, sholat khusyuk, doa dikabulkan, aktivitas taat terjaga, istiqomah terjaga dikarenakan keberkahan sebuah rezeki. Karena kita bisa beraktivitas karena kita minum, kita beraktivitas karena kita makan. Kalau pakaian bisa dilepas, kopiah bisa dilepas, calon bisa diganti, mobil bisa dijual. Tapi kalau tubuh sudah melekat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, minumannya haram, makanannya haram, bagaimana solusi untuk mengeluarkan? Kalau sudah mendadak daging, bagaimana kita doa? Bagaimana kita sholat? Bagaimana kita puasa? Oleh sebab itu usahakan semua tenaga kita. Kalau tidak bisa antara adzan dan qomat, maka setelah melakukan aktivitas subuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca setiap hari, boleh antara adzan dan iqamah, boleh juga selepas salat subuh, boleh juga selepas zuhur pun. Ini waktunya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin selama 100 kali. Insyaallah rezeki kita akan barokah. Selain mendapatkan keberkahan rezeki, kita tahu itu salah satu kalimat tauhid, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bagi orang yang ingin meningkat, bagi orang yang ingin mendapatkan dirinya termasuk manusia yang ahli berpikir. Ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Syariat Islam banyak sekali ya Rasul, kata sekali, banyak sekali. Ada ini, ada itu, ada ini. Satu amalan, tapi tak istiqomah ya Rasulullah. Menurut panjenengan nopo, sama panjenengan nopo ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan sesibuk apapun Anda, dimanapun Anda berada, usahakan lisan kamu untuk suka
menyebut nama Allah, membasahi lisan kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Dari sini berarti zikir dimanapun kita berada tidak ada permasalahan, baik zikir secara per individu ataupun zikir secara jamaah, maka semuanya itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya waktu, tambahin lagi. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Maka Allah, monggo kita menikah. Sudah saatnya kita menikah. Sudah saatnya kita mengenal amalan-amalan orang soleh. Umur kita tambah lama tidak akan tambah kekal di dunia, tapi tambah lama kita akan berjumpa kepada Rabbul Alamin. Kita tingkatkan amalan kita. Kita ikuti programnya orang-orang soleh. Amalan apa setelah ini? Amalan apa setelah itu? Amalan ini setelah ini apa? Begitu seterusnya. La ilaha illa Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amalan kalau diulang-ulang litathbitil iman, untuk mengokohkan iman. Sinten sisa terjamin seseorang akan dalam keadaan iman. Sinten sisa terjamin iman milik Allah, Islam milik Allah. Kalau kita betul berupaya di dunia ini untuk mengokohkan iman, membangun iman, megang iman, mengakhiri iman, maka yang ada adalah bahaya. Oleh sebab itu, di antara tanda gerangan di hari kiamat, asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi hari iman, mau salat Quran, sholat, gak tahu sebenarnya kafir. Ayat Allah. Yumsi mu'min di siang hari iman, wa yusbih kafir, paginya kafir. Oleh sebab itu, orang-orang soleh memberikan program untuk kita antara adzan dan iqamah. Selesai daripada adzan dan subuh, kita kalau ada waktu baca Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta selama 40 kali. Kalau tidak ada waktu, usahakan selesai daripada subuh. Kalau tidak ada waktu, usahakan selepas daripada syuraq atau duha. Kalau tidak ada waktu, usahakan selepas zuhur. Kalau tidak ada waktu, usahakan selepas asar. Sebelum tenggelamnya matahari, usahakan membaca Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terakhir, ini yang ingin menikah. Kita tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalan, pasti kita akan melihat bahaya. Ayat ini kan turun ketika ada dua orang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang satu itu mau sedekah, tapi gak mentol. Mau satu bermatol, mau sedekahkan satu bermatol. Sesuatu daripada nasi, kemudian secukup daripada air. Ini siapa yang mau menerima? Jadi malu mau sedekah, malu. Yang satunya, ya Alhamdulillah, nggak terkotor lisannya, nggak terkotor pandangannya dan pendengarannya. Kira tidak ada yang melihat sedikit daripada ucapan kotor dari lisan, begitu saja lepas hilang. Apakah tidak ada roh di sini? Apakah tidak ada arti di sini? Apakah Allah bukan Sami? Apakah Allah bukan Basir? Sehingga diabaikan, ada apa-apa, ada apa-apa. Datanglah firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang mengamalkan amal sekecil apapun itu bentuknya, mithqala dzarrah, seperti timbangan semut bedak. Kalau ulama-ulama ahli tafsir itu berbeda-beda memahami makna dzarrah. Wonten sing sampai mentafsiri dzarrah kertas gandum. Niku dilembutkan, dihitung pinten 1000 1400
1040 berapa biji dilebutake, kemudian satu dari itu adalah darah. Berarti lembutnya luar biasa. Niku kalau perbuatan dari amal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjarnya lebih-lebih 1 kurma di bulan puasa, lebih-lebih secukup air di bulan puasa. Oleh sebab itu, zikir apapun yang keluar dari lisan, untuk apapun itu zikir, kalau berdasar dengan Al-Quran dan Sunnah dan bersandar dengan amalan-amalan orang salafus soleh, maka kita akan mendapatkan. Oleh sebab itu, tambah baik ketiga. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 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 Terus 3 zikir antara adzan dan iqamah. Kalau tidak bisa, boleh dengan akhirkan. Tapi usahakan di dunia ini kita harus memperbanyak berzikir, karena pahala berzikir sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, lihat waktunya sudah mepet. Maka kita akan menjawab daripada pertanyaan kemarin yang masih dalam kondisi pengen. Tadi pun Pak Kamil bertanya kepada orang yang mati yang masih mempunyai tanggungan sholat, apakah diqadai, apakah cukup membayar fidyah? Mengqadai atau membayar fidyah itu program kalau sudah wafat. Kadang-kadang ada orang dibuat kesempatan, oh lihat itu lagi sakit, tak sholat lagi, tak tahu lagi, tapi bayar. Masih hidup bukan sakit, masih hidup diqadai. Kalau sudah wafat, maka kita lihat jawaban dari para ulama. Hukum daripada orang mati dalam keadaan meninggalkan sholat dikutip dalam kitab Fathul Mu'in Madzhab Syafi'iyah dan disyarahi oleh kitab I'anah. Dan ini dikutip bahwa beberapa pendapat, di antara pendapat lam tuqta wa lam tuqta, gak bisa diqadai, gak bisa membayar fidyah. Alasannya karena ibadah badaniyah la tunabut dan saged diganti, kecuali pengecualian daripada ulama-ulama fikih, yaitu berhaji. Berhaji walaupun orang itu masih hidup, maka boleh dengan istilah haji badan. Tapi kalau sholat bukan saged, itu badannya juga oleh ke situ. Enak. Mau duha badannya kadang-kadang seorang istri dan lucu, maka sampai kaki masa badannya enak ya badannya. Dapat istri dapat. Mau sih dilakukan oleh suami, dapat istri. Kalau dengan catatan dia itu seorang suami meridhoi seorang istri, maka seluruh aktivitas dari seorang suami, seorang istri akan mendapatkan. Ini pendapat lam tuqta wa lam tufta'an. Wa fi qaulin ada pendapat dan diikuti oleh para ulama-ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, bahkan jumhur min a'immatina, imam-imam kita dari kalangan Syafi'i, di antaranya Imam Subki, salah satu imam dari madzhab Syafi'i, beliau pernah mengqadai
biasa. Islam itu rahmatan lil alamin. Cuma untuk digaris ini. Kalau tidak ada jangan diadakan. Kalau ada kita syukuri. Kalau ada kita syukuri. Selama ada kita syukuri. Tapi sekali tempo gunakan madhab-madhab yang berkualitas. Kalau ada pun ada kita lakukan. Kofi wajib alaihi kathirun min ashabina. Ada dari sekarang mazhab Syafi'i pula juga ada yang berpendapat annahu yudhim an kulli sholatin mudai. Setiap sholat yang ditinggalkan maka cukup untuk memberikan satu subuh